Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ingrani Wulandana dari kelas A, Prodi D3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang trematoda dari mata kuliah parasitologi. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Rafika SST MKes. Di sini saya akan mempresentasikan tentang trematoda. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Fasciola hepatica, Fasciolopsis buschii, Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Yang akan kita bahas ada terkait tentang hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, dan aspek klinis dan diagnosis. Yang pertama, trematoda. Trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminths dan hidup sebagai parasit yang pada umumnya bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup pada endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Yang pertama ada Fasciola hepatica. Nama penyakitnya yaitu fascioliasis dan hospes definitifnya ada manusia, sapi, dan kambing. Perantaranya bisa lewat keong atau siput air tawar dan tumbuhan air. Cara infeksinya itu bisa melalui makanan tanaman air mengandung metaserkaria. Adapun morfologi yaitu cacing dewasa, ukuran panjang tubuhnya itu antara 20 dan 30 mm dengan lebar badan 8 dan 13 mm. Bentuknya itu pipi seperti daun dan mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau sepalikon dan memberikan gambar seperti bahu atau shoulder. Untuk sucker terdapat dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Dan yang di ususnya dia mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung-ujung distal dan sekum. Terus alat reproduksinya ovarium dan testis. Dan cacing ini bercabang sedangkan uterusnya melingkar. Vitellarianya ada percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Untuk telurnya bentuknya ovoid atau lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur itu antara 130 sampai 150 mikron dan lebarnya 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Untuk siklus hidupnya, telur cacing itu keluar bersama tinja dan masuk ke dalam air dalam waktu 9 sampai 15 hari dan terjadi pertumbuhan mirasidium. Setelah menetas, mirasidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara. Kemudian di dalam tubuh siput mirasidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Kemudian jika manusia termakan stadium infektif atau kista mestakaria yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman dan melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kantung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Untuk aspek klinisnya, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu,
dan menimbulkan atrofi pada parenkim hati dan kemudian dapat menjadi sirosis periportal. Untuk cacing mudanya dapat mengadakan imigrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi dapat tidak terjadi gejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia, dan gejalanya timbul bergantung pada orang tempat migrasi larvanya. Untuk diagnosis yang pasti terjadi pada infeksi vaskular hepatika harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu pada penderita untuk menemukan telur cacing pada ciri khasnya. Pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal. Yang kedua ada Vascular Buschke, cacing trematoda yang terbesar ukurannya atau biasa disebut cacing trematoda usus raksasa. Penyakitnya itu fasciolopsiasis. Hospes definitifnya itu melalui manusia, anjing, dan babi. Perantaranya itu melalui keong air dan tumbuhan air. Sama seperti yang pertama tadi, cara infeksinya itu melalui makanan tumbuhan air yang mengandung metacersaria. Untuk morfologinya, pada cacing dewasa berbentuk seperti daun dengan ukuran panjang 20-70 mm dan lebar antara 8 dan 20 mm. Untuk acetabulumnya lebih besar daripada ukuran oral suckernya. Dan untuk kepala, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sefalikon. Usus dan alat pencernaan terdapat prefaring pendek, faring yang terbentuk bola, dan esofagus yang pendek diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Dan untuk alat reproduksinya terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Untuk ovariumnya tidak bercabang dan terletak di bagian pertengahan tubuh. Dan untuk vitellarianya, organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Untuk uterusnya, uterus berbentuk melingkar menuju ke arah batas anterior dan mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron. Untuk telurnya mempunyai ukuran panjang Untuk uterusnya, uterus itu berbentuk melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Dan untuk telurnya mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron, lebar 80 sampai 95 mikron, berdinding tipis dan bertembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telurnya berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Dan seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir setiap harinya. Untuk siklus hidupnya, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja dan telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air 3-7 minggu pada suhu yang hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium: sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista masterkaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria. Kemudian akan mengalami eksistasi di dalam pseudonium dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu lebih dari 3 bulan
dan melekat pada dinding usus hospes mamali. Untuk aspek kliniknya, gejala klinis fasiolopsiasis ini terjadi karena cacing melekat pada mukosa usus halus, dapat menyebabkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja akan berubah menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dapat dicerna. Dan jika terjadi infeksi berat, akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi pada obstruksi usus. Untuk diagnosisnya, untuk menegakkan diagnosis harus dilakukan dengan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Yang ketiga ada Paragonimus westermani. Nama penyakitnya yaitu fasiolopsiasis dan hospes definitifnya itu melalui manusia, kucing, anjing, harimau, dan serigala. Perantaranya itu ada keong air tawar dan udang air tawar. Cara infeksinya memakan ketam atau udang yang mengandung Metacercaria dan dimasak kurang matang. Untuk morfologi cacing dewasanya berbentuk lonjong, berwarna coklat kemerahan, dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dengan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika sudah mati menjadi bulat lonjong seperti biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Untuk sakernya, cacing paru mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral saker dan ventral saker yang sama besar. Untuk vitellarianya, kelenjar vitellin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksinya terdapat 2 buah testis yang tidak teratur bentuknya dan terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral saker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Untuk telurnya ini berwarna coklat kekuningan, berbentuk lonjong dengan ukuran 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal, dan ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur ini belum berisi mirasidium. Untuk siklus hidupnya, telur yang belum berisi embrio diekresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di dalam feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Kemudian Mirasadia mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Dalam tubuh Mirasadia tumbuh menjadi di dalam tubuh siput Mirasadia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan yaitu sporosis, radiat, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Serkaria mencari hospes perantara yang kedua yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif. Kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Untuk aspek klinisnya dapat berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis, gejalanya mirip pulmonary tuberculosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Untuk diagnosisnya ini
Diagnosis pastinya ini ditemukan di dalam telur cacing atau dahak atau tinja pada penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspira pleura. Yang keempat ada Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma mannsoni, dan Schistosoma haematobium. Schistosoma japonicum, penyebarannya itu ada di timur jauh seperti Cina, Filipina, dan Indonesia, di Sulawesi Tengah tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Untuk penyakitnya itu bernama Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospes definitifnya yaitu manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya yaitu keong. Cara infeksinya penetrasi kulit oleh Cercaria. Untuk morfologinya, adapun cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Untuk ukuran jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah atau kanalis. Testis berbentuk bulat, jumlahnya itu 6-8 buah, kutikula halus dan tidak ada tonjolan-tonjolan. Untuk betina, tubuhnya langsing, panjangnya 1,9 cm, ovaliumnya di tengah tubuh dan uterus berisi telur. Untuk telurnya, Schistosoma japonicum, telurnya itu berbentuk oval berukuran 67 mikron kali 50 mikron, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Untuk Schistosoma mannsoni atau biasa disebut juga Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Nama penyakitnya itu Schistosomiasis mannsoni atau Schistosomiasis usus. Hospes definitifnya yaitu manusia dan kera. Perantaranya yaitu keong. Untuk cara infeksinya penetrasi kulit oleh Cercaria. Untuk morfologi cacing dewasanya ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar dengan segmen distal ileum dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Untuk jantannya berukuran tubuhnya lebar, panjangnya 1 cm, terdapat kutikula dan ada tonjolan-tonjolan kasar dan jumlah testis berjumlah 8-9 buah. Untuk betinanya bertubuh langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur, dan cacing betina ini sering terdapat di dalam celah atau kanalis gynecosaurus. Untuk telurnya berbentuk oval berukuran 114-175 mikron, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Terakhir ada Schistosoma haematobium atau biasa juga disebut sebagai vesical blood flake karena habitatnya pada pembuluh darah vena di vesica urinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebarannya ini berada di Afrika dan Timur Tengah. Untuk nama penyakitnya yaitu Schistosomiasis haematobium. Hospes definitifnya yaitu manusia dan cara infeksinya penetrasi kulit oleh Cercaria. Adapun morfologinya untuk cacing dewasa jantan itu berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Untuk kutikulanya diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Untuk cacing betinanya berukuran 20 mm. Ovariumnya berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Untuk telurnya berukuran 112-117 mikron
kali 40 sampai 70 mikron, mempunyai spina terminalis. Siklus hidup skistosoma. Telur skistosoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium, dan larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi serkaria yang infektif. Kemudian infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Serkaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk ke dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi skistosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik, kemudian migrasi melalui beberapa jaringan, paru-paru, jantung kiri, dan hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasanya habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Untuk aspek klinisnya, ada tiga tahapan klinis pada skistosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Untuk masa inkubasi biologis, waktu antara masuknya serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa dan terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal, disertai keradangan akut pada hati. Yang kedua, tahap stadium akut. Pada tahap ini terjadi akibat terbentuknya telur cacing dan terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Dan yang terakhir ada tahap stadium kronik. Pada tahap ini terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis, disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limfa, asites, dan ikterus. Dan dapat juga terjadi hipertensi portal. Untuk diagnosisnya, diagnosis pasti skistosomiasis ini ditentukan jika ditemukan telur skistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita, pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum. Telur skistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur skistosoma japonicum dan telur skistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Untuk perbedaan skistosoma SP ini, ukuran cacingnya pada skistosoma hematobium, jantan berukuran 10-15 mm dan betina berukuran 20 mm. Untuk skistosoma japonicum, ukuran cacing jantannya itu 12-20 mm dan ukuran cacing betinanya itu 26 mm. Untuk skistosoma mansoni, ukuran cacing jantannya itu berukuran 6,14-12 mm dan betinanya itu 7,2-17 mm. Perbedaan tuberkel kulitnya, untuk skistosoma hematobium itu halus, skistosoma japonicum itu halus, dan skistosoma mansoni itu kasar. Perbedaan testisnya, untuk skistosoma hematobium 4-5 buah, dan untuk skistosoma japonicum 6-8 buah. Untuk skistosoma mansoni 8-9 buah. Untuk ovariumnya, skistosoma hematobium itu di pertengahan tubuh bagian posterior, dan skistosoma japonicum di pertengahan tubuh. Untuk skistosoma mansoni, ovariumnya berada di pertengahan tubuh bagian anterior. Perbedaan spina telurnya, skistosoma hematobium itu terminal
dan Schistosoma japonicum berupa lateral knob. Untuk Schistosoma mansoni lateral. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.